Di hadapan delegasi B20 Ministerial Talk B20 Summit Indonesia, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno optimis lapangan pekerjaan di Indonesia akan tumbuh pesat karena pengaruh KTT G20. Sandiaga mengungkapkan, digitalisasi merupakan kunci utama dalam pemulihan sektor parekraf di Indonesia pasca pandemi. Dengan dukungan UMKM bisa menghadirkan 1,1 juta lapangan kerja baru dan terus berkembang menjadi 4,4 juta lapangan kerja pada 2024. Kami sangat bersyukur bahwa pola kebangkitan pariwisata kita lebih berkualitas karena lama tinggal daripada kunjungan wisatawan juga sekarang lebih panjang dan juga kualitas belanjanya ini lebih besar. Sementara itu, di sela kesibukannya mengisi sejumlah agenda di KTT G20, Menparekraf menyempatkan diri meresmikan Gedung Pasca Sarjana IGD Ardika Poltek Par Bali. Gedung Pasca Sarjana diambil dari nama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Dr. Andes IGD Ardika untuk mengenang jasanya dalam memajukan sektor pariwisata dalam negeri. Dari Nusa Dua Bali, Imade Argawa iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berkunjung ke Pasar Badung sebelum meninggalkan Bali usai gelaran G20. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis asing atas keikutsertaan mereka dalam KTT G20. Jurnalis dari berbagai negara yang meliput KTT G20 turut meliput momen Presiden Joko Widodo belusukan ke Pasar Badung, Bali. Jokowi menjelaskan tinjauan ke pasar rutin ia lakukan saat melakukan kunjungan ke daerah untuk berdialog secara langsung dengan para pedagang. Presiden juga ingin mengecek harga bahan pokok sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan para jurnalis selama gelaran KTT G20. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media yang telah meliput acara G20 dan perlu saya sampaikan bahwa pagi hari ini setelah acara G20 saya ke Pasar Badung untuk seperti biasanya saya ingin melihat harga-harga barang, kemudian inflasi yang itu penting dalam hal kita membuat policy dari keadaan-keadaan yang ada di pasar. Dan itu kita lakukan kalau pas saya berkunjung ke baik ke desa, ke kota di 514 kabupaten kota, ke provinsi, dan lain-lainnya. Presiden China Xi Jinping tertangkap kamera memarahi Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Xi Jinping marah karena hasil pertemuan keduanya beredar di media. Inilah momen ketika Presiden China Xi Jinping memarahi Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Melalui penerjemahnya, Xi Jinping marah kepada Trudeau karena diskusi mereka dalam pertemuan tertutup bocor ke media. Sementara Trudeau membalas dengan meyakini bahwa di Kanada dialog berjalan bebas dan terbuka. Trudeau juga mengajak China tetap bekerja sama secara konstruktif walau ada hal-hal yang tidak disetujui. Xi Jinping lantas meminta untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, lalu bersalaman dan berpisah. Pemirsa, jamuan makan malam untuk tamu negara KTT G20 pada Selasa malam berlangsung megah dan menuai pujian. Siapa sosok di balik keberhasilan gala dinner tersebut? Berikut informasinya. Kemegahan gala dinner KTT G20 yang digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali Selasa malam lalu menuai decak kagum dan pujian banyak pihak. Tak hanya menikmati kuliner lezat khas Indonesia, para kepala negara dan delegasi G20 juga disuguhi hiburan yang tak kalah menakjubkan. GWK disulap menjadi panggung yang menyajikan musik hingga tarian khas yang menggambarkan kekayaan dan keragaman warisan budaya Indonesia. Dilengkapi dengan tata cahaya spektakuler, tak heran jika gala dinner ini menuai pujian dari para tamu negara yang hadir. Adalah Wisnu Tama, sosok di balik keberhasilan gala dinner tersebut.
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mendapat kepercayaan sebagai koordinator tim asistensi dan kemitraan G20. Wisnu Tama bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tandusudibyo memantau langsung jalani acara dari balik layar. Dalam akun Instagramnya, Angela mengaku bersyukur atas kelancaran acara, meski mengaku sempat ada ketegangan karena ada penyesuaian kondisi di lapangan. Sementara Wisnu Tama mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas kepercayaan yang diberikan. Atraksi budaya yang spektakuler kian lengkap dengan sajian kuliner khas Indonesia. Sosok di balik lezatnya menu jamuan para tamu G20 tak lain adalah pakar kuliner William Wongso. Menu yang disajikan diberi tema Aneka Ratna Mutu Manikam atau Diversity in One. Bahan makanan terbaik dari 6 daerah di Indonesia diracik menjadi set menu yang mampu menggoyang lidah para tamu. G20 ini sudah dilaksanakan, kita lakukan selama sekitar 6 bulan atau 6 bulan lebih dengan Seknek dan Kemlu. Diversity in One. Jadi kan 20 negara kita tetap bersatu gitu. KTT G20 tahun 2022 resmi berakhir. Indonesia pun dinilai sukses menjalankan presidensi G20 di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. KTT G20 di Nusa Dua Bali menghasilkan sederet kesepakatan. Di antaranya penghapusan subsidi BBM yang merupakan komitmen bersama untuk menjawab perubahan iklim secara global. Kemudian deklarasi transisi energi senilai 310 triliun rupiah. Selain itu, hasil konkret lainnya adalah terkumpulnya Pandemic Fund senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,4 triliun rupiah. Pandemic Fund merupakan instrumen untuk menyiapkan dan merespon jika ada pandemi berikutnya dengan lebih baik. Menurut Presiden Joko Widodo, Deklarasi Bali 2022 ini termaktub dalam 52 paragraf yang salah satunya sangat diperdebatkan, yakni terkait perang di Ukraina. Pada intinya ada 3 poin penting dalam Deklarasi Bali 2022. Di antaranya sikap mengutuk perang, menolak penggunaan senjata nuklir, dan mendukung upaya internasional menjaga rantai pasokan makanan di tengah ancaman krisis pangan.